Ramadan itu indah. Tausiah ya kaum milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa zinil haqqi bil tirami wa ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dua ismen dunia, yang mana tidak ada satu jika tak ada dua. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, sehingga terciptalah kehidupan di alam semesta ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang, bertemu dengan para pemirsa yang cantik dan tampan rupawan. Para pemirsa sekalian, perkenanlah saya pada kesempatan yang diberkahi ini untuk menyampaikan pidato singkat tentang bagaimana kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa perlu ada perlakuan khusus terhadap bulan Ramadan, tidak sebagaimana bulan lainnya? Sebab jelas, karena memang bulan Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama dan terkemuka. Mengapa perlu ada perlakuan khusus tentang bulan Ramadan, tidak sebagaimana bulan lainnya? Sebab jelas, karena memang bulan Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama dan terkemuka di antara bulan-bulan lain. Oleh karenanya, perlu ada sambutan khusus untuk menyambut kedatangannya. Lantas, bagaimana caranya? Ada sejumlah hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu yang pertama, berdoa kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan selamat. Kesehatan dan keselamatan akan membuat kita lebih semangat dalam menjalankan puasa dan berbagai ibadah lainnya seperti qiyamul lail dan zikir. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar yang harus disyukuri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya saat kita mendapati diri kita benar-benar bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, yang ketiga nih ya, apa yang ketiga tuh? Bergembira. Nah, yang ketiga nih ya, kita harus bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Dan juga dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW memberi kabar gembira pada para sahabat bila bulan Ramadan tiba dengan mengatakan, "Atakum syahrul Ramadana syahrul mubarak, fa Ramadanallahu alaikum siyam, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughllaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi waradatus sayyi'atin wa fihi lailatun hiya khairum mina alfi syahri man hurima khairaha faqad hurima." Jadi, bulan Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan paling pendurhaka dibelenggu. Di dalam terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia benar-benar telah terhalang dari kebaikan
kebaikan yang sangat besar. Hadis riwayat An-Nasa'i juz 4 ayat 129, Albani mengatakan hadis ini sahih dalam sahih. Keempat, membuat rencana untuk memaksimalkan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Caranya dengan buat program harian, siang dan malam tentang apa saja kebaikan dan ketaatan yang akan dijalani dan di bulan Ramadan ini. Jadi hal ini akan membantu dalam mengolah waktu dengan baik dan dipenuhi dengan berbagai hal yang bermanfaat bila konsisten dalam menjalaninya. Oleh karena itu, program harian tersebut harus benar-benar realistis agar bisa dijalankan. Nah, yang kelima nih ya, membulatkan tekad untuk memanfaatkan dan mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh. Siapa saja sih yang benar-benar jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan dan menolongnya untuk melakukan ketaatan serta memudahkan jalannya untuk menuju kebaikan. Keenam, mempelajari hukum-hukum terkait puasa Ramadan. Setiap orang beriman wajib untuk beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Dia tidak boleh buta tentang berbagai ibadah yang Allah wajibkan atas setiap orang mukmin. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempelajari berbagai persoalan terkait puasa Ramadan, termasuk tentang hukum-hukumnya. Sebelum kedatangan bulan Ramadan, hal ini agar puasanya dilakukan dengan benar sebagai salah satu syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Nah, yang ketujuh, bertekad untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan dan bertaubat secara jujur dari seluruh dosa, berhenti dari melakukannya dan tidak kembali kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Bila di bulan Ramadan seorang tidak bertaubat, lantas kapankah dia akan bertaubat? Jadi Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila wahil jami'ah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Al-ayah. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, yang kedelapan, menyiapkan jiwa dengan membaca buku-buku atau mendengarkan kajian-kajian Islam yang menjelaskan berbagai keutamaan puasa Ramadan dan hukum-hukumnya, sehingga jiwa ini menjadi siap sedia untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW juga menyiapkan jiwa para sahabat untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan memberi berita gembira atas kedatangannya. Beliau juga menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dalam sabdanya, sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelum ini di bagian bersikap gembira dan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah, yang kesembilan ya, bagi yang memiliki kemampuan untuk berdakwah hendaknya menyiapkan agenda dan program dakwahnya dengan sebaik-baiknya. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya biar ilmu kita juga terluang kepada siapapun itu. Nah, yang ke-10, kita menyambut bulan Ramadan dengan membuka lembaran baru yang putih bersih bersama Allah Ta'ala dengan cara taubat nasuha, bersama kedua orang tua dan para kerabat, istri dan anak dengan berbuat baik kepada mereka dan menyambung tali silaturahim dengan mereka, bersama masyarakat di mana kita berada dengan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk mereka. Demikian cara-cara yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah SWT telah memudahkan kita semua untuk mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ramadan itu indah, tausiahnya kaum milenial.